Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah yaqulu rabbuna jalla dzikruhu fi muhkami tanzilih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu adalah salat maghrib secara berjamaah. Sungguhnya ini adalah sebuah nikmat, ini sebuah taufik yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang sangat pantas sekali untuk kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Kemudian bidayatan min hadhihi lailah sayakunu majlisuna في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى في كل ليلة الثلاثاء معنا الكتاب الملخص الفقهي. Ya, insyaallah dimulai dari malam ini di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada atau setiap malam Selasa insyaallah kita akan bersama-sama untuk membaca dan mempelajari salah satu kitab yang sangat azim yang ditulis oleh salah seorang ulama. Bahkan menurut saya ini adalah penulisnya ini adalah imamu a'immah hadzal asr, wa syaikhu asyuyukh fi hadzal zaman, syekhnya para masyayikh, ustadznya para ustadz, itu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa syafah. Ya, beliau adalah salah seorang ulama senior yang di negara Saudi sana yang sudah ma'ruf lah di kalangan para penuntut ilmu, baik itu orang awam, tahulah siapa beliau. Ya, dan kita tidak meragukan lagi insyaallah terhadap keilmuan, akidah dan manhajnya. Beliau memiliki banyak kitab, ya, dari kitab akidah, kitab fikih, kitab hadis, banyak beliau menulis sebuah risalah-risalah, dan di antara kitab yang beliau tulis, ya, yang beliau persembahkan kepada kaum muslimin, yaitu adalah kitab tentang ringkasan fikih, ya, yang beliau namai dengan Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya, kurang lebih artinya adalah ringkasan, ya, terhadap permasalahan fikih, ya, dari awal sampai akhir. Ya, kita pilihkan karena insyaallah bahasanya sangat mudah, ya, sangat mudah dipahami, ya, oleh kita insyaallah, ya, dan di dalamnya terdapat ilmu yang sangat
bermanfaat untuk kita ketahui. Dan insyaallah taala kita akan mulai ya membacanya dari Kitabus Syiyam. Ya, sebagaimana pada majelis-majelis sebelumnya sudah dibahas, ya. Insyaallah kita akan melanjutkan ya apa yang telah dibahas oleh Ustaz Mawardi hafizahullahu taala. Baik. Langsung saja ya tanpa kita berlama-lama. Beliau di sini menuliskan Kitabus Syiyam, ya, yaitu kitab tentang asyam. Apa itu asyam? Puasa. Naam. Ya. Asyam itu secara bahasa artinya adalah al-imsak atau al-kaffu. Al-imsak itu artinya menahan. Al-kaf sama, menahan juga. Ya, jadi asyam itu secara bahasa artinya adalah menahan. Al-imsak atau al-kaf. Al-kaffu. Al-imsaku 'ani syai'. Jadi menahan terhadap sesuatu. Menahan dari berbicara, menahan dari makan, menahan dari memukul misalnya, menahan dari berjalan. Intinya segala bentuk ya, menahan sebuah perbuatan atau ucapan itu namanya adalah al-imsak. Ya, maka Maryam ya, alaihassalam ya, ketika beliau ya, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara, beliau mengatakan apa? Inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, sungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, yaitu kepada Allah, untuk berpuasa. Artinya berpuasa tidak berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan berbicara pada hari ini dengan siapapun manusia. Ya, di sini ya Allah Ta'ala ya, mengisahkan tentang Maryam bahwasanya dia menahan dari berbicara dengan kata saum. Ya, inni nazartu lirrahmani sauma. Ini menahan untuk tidak berbicara. Baik. Itu makna secara apa? Bahasa. Ya. Adapun makna secara istilah ya, secara istilah atau secara syar'i, istilah syar'i ya, ketika kita mendengar perintah untuk berpuasa, kita mendengar ya, hadis Rasulullah ya menyebutkan tentang fadilah, keutamaan berpuasa, kalau berpuasa demikian. Apa maksud dari asyam di situ? Itu makna secara istilah. Para ulama ya memiliki definisi sendiri-sendiri. Banyak di sana ta'rifat anisyam. Ya, tiap ulama memiliki apa namanya definisi ya sendiri-sendiri tentang syam. Meskipun secara zahir lafadznya berbeda, tetapi maknanya sama. Ya, ini tidak mengapa. Ya, asalkan maksud ya urgen, ya, tujuannya sama, ya nggak apa-apa. Ya, berbeda lafaz. Ya. Jadi nggak usah heran ketika mungkin kita mendapatkan Syekh Fulan, ya, Imam Fulan mendefinisikan puasa demikian dan demikian. Ya, kita membaca di buku lain misalnya, ya, Imam Fulan mengatakan ya demikian dan demikian, berbeda. Ya, tidak mengapa demikian, asalkan apa? Hakikatnya sama. Ya, saya contohkan misal ada orang Jerman. Kita tahu orang Jerman itu orang yang besar, ya, orang yang putih, rambutnya pirang, matanya biru. Ya. Dia berkunjung ke sebuah negara pedalaman di Afrika. Ya, katakanlah negara Ethiopia lah atau apa. Gitu. Ya. Kemudian di sana di tengah perjalanan dia mendapati sekerumpulan anak-anak Afrika, ya, anak-anak kecil Afrika sedang bermain bola. Ya, yang mana rambutnya pada gundul-gundul kecil-kecil ya, dan hitam-hitam ya. Pakai celana pendek lagi main bola gitu. Kemudian ada seorang mengatakan ya, saya tadi melihat ada ya, orang ya, Jerman ya. Kemudian yang satu mendefinisikan ya, orang Jerman itu loh orang yang pakai kacamata ya, orang yang pakai kacamata ya. Kemudian yang satu lagi mengatakan, oh dia orang Jerman yang mana? Dia yang pakai celana jeans misalnya ya, yang rambutnya pirang ya. Berbeda-beda
definisi terhadap orang Jerman ini, tapi semuanya betul. Kenapa? Karena memang yang hanya memakai kacamata itu hanya orang Jerman tadi. Yang memakai celana jin hanya orang Jerman. Yang rambutnya pirang hanya orang Jerman tadi. Loh, ini lafadznya berbeda-beda. Tetapi apakah salah itu? Kan tidak. Ya, semuanya betul. Ya, dan begitu juga definisi para ulama mendefinisikan tentang sholat, mendefinisikan tentang misalnya Al-Quran, ya, tentang puasa, tentang zakat. Mungkin kita akan dapati dari perkataan para ulama secara zahir katanya tidak sama, tetapi ya maknanya kita harus meyakini ya bahwasanya maknanya sama. Tapi begitu juga dengan definisi puasa ini. Ya. Adapun yang masyhur insyaallah taala yaitu adalah pendapat salah seorang ulama, ya. Ini adalah ta'rif dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, apa arti dari puasa itu? Yaitu adalah imsakun an asya'i atau an asya'a ma'lumatin. Imsakun an asya'a ma'lumatin fi waqtin ma'lum. Fi waqtin ma'lum min 'abdin ma'lum. Ya, ma'aniyah atau biniyah. Taib, apa itu artinya? Imsak, yaitu menahan. Imsakun an asya'a ma'lumatin, terhadap perkara-perkara yang sudah maklum. Ya, maksudnya di sini adalah al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa yang sudah maklum, sudah diketahui. Nanti insyaallah kita akan baca penjelasan dari Syekh apa saja hal-hal yang membatalkan puasa itu. Imsakun an asya'a ma'lumatin, ya, menahan dari perkara-perkara yang sudah maklum, artinya pembatal-pembatal puasa maksudnya. Fi waqtin ma'lum, pada waktu yang sudah diketahui. Pada waktu yang sudah diketahui, yaitu min tulu'i fajri tsani ila ghurubis syams. Yaitu menahan itu bukan setiap waktu, enggak, tetapi dimulai dari ketika fajar shadiq sudah nampak sampai kapan? Ila ghurubi asyam, sampai ketika matahari sudah tenggelam, sempurna tenggelam. Jadi itu maksudnya fi waqtin ma'lum. Jadi menahan sesuatu yang maklum tadi pada waktu yang diketahui juga. Min 'abdin ma'lum, dari perbuatan tersebut dari seorang hamba yang sudah maklum, yang sudah diketahui, yaitu siapa? Al-muslimul balighul aqil, ya. Al-muslimul balighul al-aqil al-qadir, yaitu seorang muslim yang sudah baligh dan sudah, ya, dan dia berakal dan dia mampu. Ya. Jadi itu, dan menahannya pun tidak untuk semua orang, tidak, tetapi hanya pada abdin ma'lum, ya, seorang hamba yang sudah diketahui, yaitu seorang muslim, seorang yang sudah baligh, ya, seorang yang berakal dan seorang yang mampu. Ya. Taib, bin niyatin, ya, dengan niat. Itulah makna dari puasa yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, di dalam hadis-hadisnya, ya, yang sebelumnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan oleh para ulama. Itulah maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar menahan, tetapi menahan sesuatu yang sudah maklum, yaitu pembatal-pembatal puasa. Nanti kita akan baca insyaallah pada waktu yang maklum, ya, yaitu dimulai dari, ya, fajar shadiq ketika telah nampak sampai tenggelamnya matahari, min 'abdin ma'lum, ya, dari seorang yang sudah maklum, ya, yaitu seorang mukallaf, ya, bin niyatin, harus dengan niat untuk berpuasa. Taib. Itu secara, ya, ringkas tentang definisi makna dari apa? Puasa. Taib. Dan tentunya, ya, puasa ini, ya, di dalam Islam memiliki syarat dan rukunnya. Ya. Ini yang insyaallah kita akan baca bersama-sama dari penjelasan beliau, ya, hafizahullahu taala. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, ya, lagi Maha Penyayang. Babun fi wujubi shaumi ramadhana wa waqtihi. Ya, di awal pembahasan tentang ya kitab puasa ini beliau memulai dengan pembahasan tentang wajibnya puasa Ramadan. Ya, wujubu shaumi Ramadan. Ya, tentang wajibnya puasa Ramadan wa waqtihi, dan waktunya. Ya, dan waktunya. Taib. Beliau mengatakan shaumu syahri ramadhana ruknun min arkanil Islam. Ya, bahwasanya puasa bulan Ramadan itu rukun, ya, ruknun, ya, dari rukun-rukun Islam. Ya. Wa fardun min furudillahi ta'ala. Dan puasa Ramadan ini adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk kita, ya, yaitu untuk seorang yang mukallaf tadi. Ya, harus kita ketahui. Ya. Ma'lumun minad dini bidarurah. Ya. Yang sesuatu yang sudah maklum, ya, yang sudah diketahui di dalam agama ini secara darurat. Artinya tidak boleh sesuatu ini tidak diketahui oleh seorang muslim. Ketika seorang muslim ya mengaku ya muslim, mengaku mukmin, tidak boleh dia tidak tahu terhadap perihal ini. Bahwasanya wajib atasnya untuk berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Dan bahwasanya itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan, bebankan untuk dia setiap kali datang bulan Ramadan. Taib. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa dalil, ya, yang menjelaskan, ya, tentang apa yang beliau sampaikan di awal itu. Beliau mengatakan wa yadullu alaihi, ya, alkitabu was sunnatu wal ijma'. Dan yang menyebutkan, ya, menguatkan hal tersebut yaitu yang pertama adalah Alkitab, yaitu Al-Quran, ya, maksudnya, dan Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Ijma', kesepakatan kaum muslimin. Ya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan atas kalian berpuasa. Kutiba 'alaikum, telah dituliskan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah dituliskan atas orang-orang sebelum kalian. Ila qaulihi ta'ala, ya, sebagaimana atau sampai perkataan Allah Ta'ala, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Ya. Pada ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita waktu di mana kewajiban berpuasa itu wajib atas seorang muslim. Karena di ayat yang kita bacakan hanya pengetahuan umum bahwasanya diwajibkan atas kalian itu berpuasa, tapi kita tidak tahu waktunya kapan. Ya, bahwasanya kita cuma tahu di sana ada kewajiban berpuasa, tapi tidak tahu kapan waktunya. Allah jelaskan setelahnya, Syahrul Ramadhanul ladzi, ya, bahwasanya bulan Ramadan yang mana, ya, Al-Qur'an padanya diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan sebagai penjelas, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra, apabila kalian mendapati bulan tersebut, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasa. Di sini kita tahu, oh, ternyata kewajiban berpuasa itu ada pada bulan Ramadan. Maka ini kita harus tahu, ya, harus yakin terlebih dahulu. Taib. Wal amrul, kemudian beliau mengatakan furido
Wa makna kutiba ay furido, dan makna dari kata kutiba yaitu dituliskan itu apa? Furido, yaitu diwajibkan. Ya. Wa qala faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian beliau mengatakan wal amru lil wujub. Ini kaidah usuliyah, ya, kaidah usuliyah. Dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib, ya. Wal amru lil wujub. Wal amrul mutlaq lil wujub hatta yadulad dalil yasrifuhu ila ghairiha, ya, min nadbin au al ibahah. Ya. Dan hukum asal dari sebuah perintah itu adalah wajib, ya, sampai datang sebuah dalil yang memalingkan dari makna wajib itu kepada makna yang sunnah atau ibahah. Wala sharifa fi dzalik, dan tidak ada yang memalingkan dari makna tersebut. Kemudian hadis atau dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syekh menyebutkan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin, ya. Dan ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim, ya. La nasyuku fi sihhatiha, ya, kita tidak ragu sama sekali terhadap kesahihannya. Rasulullah mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Wa dzakara minha shauma Ramadan, dan Rasulullah menyebutkan salah satunya yaitu apa? Puasa Ramadan, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adapun dalil dari ijma', ya, udah beliau mengatakan wal ahaditsu fid dilalati ala fardiyatihi wa fadlihi katsiratun masyhurah. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, beliau hanya menyebutkan, ya, secuil saja, ya, secuil dari dalil-dalil yang ada. Maka beliau mengatakan dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang fardunya atau wajibnya puasa Ramadan ini dan keutamaannya katsiratun masyhurah, banyak dan juga sudah masyhur, sudah diketahui sudah. Ya. Taib. Wa ajma'al muslimuna ala wujubi shaumihi wa anna man ankarahu kafar. Ya. Dan kaum muslimin sudah bersepakat, ya, ulama'uhum wa amihim, baik itu dari ulama mereka maupun dari orang awamnya sudah bersepakat sudah bahwasanya puasa Ramadan ini wajib, ya. Wa anna man ankarahu kafara, dan barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban puasa Ramadan ini maka sudah tidak ragu lagi, ya, dia sudah keluar dari agama Islam. Mengatakan puasa itu enggak wajib, ya, puasa Ramadan itu tidak wajib, enggak berpuasa enggak apa-apa, ya. Ketika seseorang meyakini tentang hal tersebut dan sudah diberitahu bahwasanya ini wajib, ini dalilnya dari Al-Quran, tetap dia tidak mau mengingkarinya, sepakat sudah kaum muslimin bahwasanya orang ini sudah tidak lagi, ya, muslim seperti ini. Maka hati-hati ini, ya, wajibnya, ya, puasa Ramadan ini telah tetap dari Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Maka tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita bahwasanya ini wajib atau tidak. Ini yang pertama. Taib. Kemudian beliau, ya, menyebutkan tentang hikmah, ya, hikmah di syariatnya puasa. Wal hikmatu fi syar'iyyati siyam anna fihi tazkiyatan lin nafsi wa tadhiran wa tanqiyatan laha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqi ar-radhilah. Dan hikmah dari, ya, puasa ini, kita tahu bahwasanya min asma'illahi annahu al-hakim. Kita tahu bahwasanya di antara nama dari nama-nama Allah itu apa? Al-Hakim, Dzul Hikmah, yang memiliki apa? Hikmah. Bihaits la yashra'u syari'atan qat illa wa fihi hikmah na'rifuha am lam na'rifha. Ini harus kita yakini.
bahwasanya di antara nama Allah itu adalah Al-Hikmah, pemilik hikmah. Maksudnya apa? Tidaklah Allah itu mensyariatkan sebuah syariat pun, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan tidaklah Allah itu menakdirkan sesuatu apapun kecuali pasti di situ ada apa? Hikmah. Pasti sudah. Kita tahu atau kita tidak tahu, ya itu perkaranya. Yang penting keyakinan kita pasti di situ ada hikmah. Karena mustahil Allah menakdirkan sesuatu, apalagi sampai mensyariatkan sesuatu yang mana tidak ada hikmah di situ. Sia-sia, enggak ada seperti itu. Ta'alallahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari persangkaan orang-orang yang berprasangka demikian. Tidak ada. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah tidak mensyaratkan untuk melaksanakan syariat dia mengetahui terlebih dahulu apa? Hikmahnya. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Meyakini di situ pasti ada hikmah, pasti. Tetapi tidak mensyaratkan untuk taat kepada syariat itu mengetahui terlebih dahulu apa? Hikmahnya. Kalau mengetahui hikmahnya, oh di sini ada hikmah, baru dia melaksanakan. Kalau tidak ada, dia tidak melaksanakan. Tidak. Ya, itu bukan dari sifat dari ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan orang-orang yang ya mendewa-dewakan akal. Ya, dari orang-orang Mu'tazilah. Dia mau tunduk melaksanakan syariat kalau dia tahu ya bahwasanya di situ ada hikmahnya. Ya. Dengan tekaknya akal mereka, dengan sedikitnya akal mereka, ya, lemahnya akal mereka. Mereka mensyaratkan untuk melaksanakan perintah apa? Dia ketahui terlebih hikmahnya. Kalau di sana ada hikmah yang mereka lihat, maka mereka taat. Kalau tidak, maka tidak. Tidak seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Tetapi mereka meyakini betul, ya, seyakin-yakinnya bahwasanya ada hikmah sampai pun kepada sesuatu yang menurut akalnya adalah sesuatu yang kejam misalnya. Ya, sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan katakanlah, ya. Tapi kaum muslimin yakin betul bahwasanya di situ ada hikmah. Apalagi sampai ya perkara-perkara yang di bawah hal tersebut. Taib. Jadi mengetahui tentang hikmah ini ya tidak lazim. Tetapi bagi yang mengetahui maka itu lebih baik. Karena dengan mengetahui hikmah yang ada terkandung di dalam sebuah perintah syariat itu akan menjadikan ya kita lebih cinta ya untuk melakukan syariat tersebut. Ya, bahwasanya masya Allah ternyata Allah itu ya mensyariatkan kepada kita tidak hanya sekedar untuk memberatkan kita, tapi di sana memang ada kebaikan-kebaikan. Jadi ada kecintaan juga. Tetapi itu tidak lazim, tidak harus ya seperti itu. Tapi bagi yang mengetahui maka itu lebih mulia ya, lebih afdal. Taib ya. Di sini beliau ya menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita. Taib. Wal hikmatu fi syar'iyyati siyam, dan di antara hikmah dari disyariatkannya berpuasa ini ya, beliau mengatakan anna fihi tazkiyatan lin nafsi, bahwasanya padanya yaitu dengan melaksanakan puasa tersebut ya dapat mensucikan jiwa, tazkiyatan lin nafsi wa tadhiran ya wa tanqiyatan laha minal akhlaq ar-radhi'ah, dan dapat membersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk ya, akhlak-akhlak yang jelek ya, seperti hasad ya, dengki, sombong dan yang lainnya lah, banyak. Taib. Li'annahu yudayyiqu majariya asyaitani fi badanil insan. Karena berpuasa tersebut itu yudayyiq itu mempersempit ya, mempersempit apa? Jalan-jalan syaitan pada badan manusia atau pada tubuh manusia. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya syaitan itu ya berjalan pada tubuh manusia, di dalam tubuh manusia itu ya melalui apa? Aliran-aliran darah. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Karena syaitan itu ya dia berjalan-jalan pada tubuh manusia itu melalui peredaran aliran darah tersebut. Ya, maka dengan berpuasa itu akan tersempitkan jalan tersebut sehingga syaitan tidak leluasa lagi ya untuk ya berjalan-jalan pada jalan tersebut.
fa idza akala aw syariba, apabila seseorang itu makan dan minum, in basatat nafsahu lisyahwat, maka nafsunya, ya, jiwanya itu akan terbentang, ya, kepada perkara-perkara yang syahwat, ya. Wa dha'ufat iradatuha, dan akan melemah, ya, keinginannya, ya, semangatnya, maksudnya adalah semangat di dalam ketaatan, dalam kebaikan akan melemah. Sementara, ya, syahwatnya itu akan semakin kuat, ya, semakin besar. Wa qallat raghbatuha fil ibadat, maka dengan itu, ya, akan semakin melemah semangatnya dia di dalam beribadah, ya. Wa saumu 'alal 'aksi min dzalik, dan dengan berpuasa itu keadaannya apa? Berbalik, ya. Keadaannya akan berbalik, ya. Semangatnya di dalam ketaatan akan meningkat, bertambah, syahwatnya akan apa? Akan mengecil. Itulah di antara apa? Salah satu hikmah, ya, dari hikmah-hikmah berpuasa. Taib. Wa fi as-saumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha, ya. Dan pada berpuasa itu dapat menumbuhkan di dalam hati seseorang itu rasa zuhud terhadap dunia dan syahwat, ya, dan syahwat yang ada padanya. Itu akan menumbuhkan, ya, sifat zuhud kepada seseorang hamba terhadap dunia. Wa targhibun fil akhirah, dan dapat targhib, memotivasi, ya, seseorang hamba untuk mengejar akhirat. Targhibun fil akhirah. Wa fihi ba'ithun 'alal 'atfi 'alal masakini wa ihsasun bi alamihim, ya. Dan dengan berpuasa itu kita akan semakin, ya, semakin berkasih sayang, atau akan semakin mengasihi, katakanlah, ya, orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, yang sering, ya, mereka mengalami apa? Ya, kelaparan, sakitnya lapar, ya, susahnya ketika lapar dan dahaga. Ya, dia akan semakin apa? Tumbuh rasa kasih sayang kepada, ya, orang-orang miskin, karena dia merasakan sendiri. Ternyata yang mereka rasakan itu memang berat. Ya, di siang hari saat mereka dahaga, tidak ada air, ya, saat, ya, perut mereka lapar, ya, mereka tidak mendapatkan apa? Makanan. Maka dengan merasakan apa yang mereka rasakan dengan berpuasa, ini akan semakin menambahkan kecintaan kita, rasa kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang demikian hari-harinya. Taib. Lima yadzuquhu shaimu min alamil ju'i wal 'atas. Kenapa demikian? Karena dia merasakan sendiri, ya, sebagaimana kita sampaikan, ya, betapa perihnya rasa lapar, susahnya rasa lapar dan dahaga. Li'anna sauma fi syar'i huwal imsaku bi niyyatin an asya'a makhsusatin min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dzalika mimma warada bihi syara'. Karena, ya, berpuasa itu yaitu adalah menahan, ya, dengan niat sesuatu yang maksusah, sesuatu yang khusus, ya, dari makan, minum, jima, ya, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, ya, mimma warada bihi syara', yang telah datang keterangannya dari syariat. Wa yattabi'u dzalikal imsaku 'anir rafthi wal fusuq. Taib. Itu adalah, ya, salah satu dari hikmah, ya, disyariatkannya berpuasa. Ya, jadi pada syariat berpuasa ini Allah semata-mata tidak, ya, menginginkan kepada kita untuk mempersulit saja, untuk menyusahkan kita saja, tidak, ya, tetapi, ya, padanya, ya, adanya kebaikan untuk kita sendiri, ya, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, dengan puasa kita, dengan tasbih kita. La, ya, huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Dia maha kaya, maha tidak butuh dengan seluruh alam ini. Ya, tetapi, ya, syariat itu sendiri itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Ya, belum lagi dengan apa yang Allah siapkan di akhirat kelak, ya, dengan surga, ya, mala ainun ra'at, ya, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, dan juga bisa menyelamatkan seseorang hamba, membentengi dia dari panasnya api neraka. Taib. Kemudian beliau beralih kepada
waktu. Ya, pembahasan tentang waktu berpuasa. Ya, beliau mengatakan, hafizahullahu taala, wa yabtadi'u wujubus shaumi al-yaumi bi tulu'i al-fajr tsani. Ya, dan wajibnya berpuasa ya pada setiap hari, yaitu wujubul yaumi, wujubus shaumil yaumi, itu dimulai ya dengan terlihatnya fajar yang kedua, yaitu sering diistilahkan dengan fajar shadiq ya, fajar shadiq. Itu ketika telah nampak fajar shadiq, maka pada saat itulah kewajiban ya untuk berpuasa itu dimulai. Apa itu fajar shadiq? Beliau menyebutkan wahwal bayadul mu'tarid fil ufuq, yaitu adalah ya goresan putih ya yang terbentang di ufuk. Ya. Baik. Karena dulu orang-orang Arab ketika ya ingin mengetahui seperti itu dulu belum ada jam ya, tapi dengan melihat fajar shadiq tersebut. Wa yantahi bi ghurubi syamsi, dan kewajiban tersebut ya berakhir ketika matahari sudah sempurna tenggelam. Ya. Qala Allah Ta'ala fal ana bashiruhunna, yakni az-zawjat. Adapun sekarang maka datangilah istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah ya apa-apa yang telah Allah tuliskan ya untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, dan makan minumlah kalian sampai terlihat jelas oleh kalian apa? Al-khaytul abyad ya, garis putih di atas garis hitam pada fajar. Ini adalah fajar shadiq. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Ya, di situ mulainya ketika sudah terlihat apa? Ya, benang putih di atas benang hitam ya, dan sempurnakanlah puasa itu ilal lail, sampai malam ya. Malam ya, dalam bahasa Arab itu ketika matahari itu sudah sempurna tenggelam. Al-Baqarah ayat 187. Taib, yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr an yattadhiha bayadun nahari min sawadil lail. Maksudnya adalah ketika sudah terlihat ya putihnya siang dari gelapnya malam, itu maksudnya. Taib. Wa yabda'u wujubu shaumi syahri ramadhana idza ulima dukhuluhu. Ya, kemudian sekarang beliau berpindah kepada ya wajibnya puasa Ramadan. Ya, tadi beliau sebutkan tentang waktu pada tiap harinya. Ya, ketika sudah datang bulan Ramadan, kapan dimulai berpuasa itu? Yaitu pada tiap harinya dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kemudian wajibnya berpuasa Ramadan ya, dan diwajibnya wajib berpuasa Ramadan idza ulima dukhuluhu. Kapan? Ketika sudah diketahui masuknya bulan Ramadan tersebut. Ya, ketika bulan Ramadan sudah diketahui sudah masuk nih, artinya disitulah dimulai sekarang. Ya, dimulai. Ya, wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentang dengan apa kita mengetahui maksudnya bulan Ramadan. Ya. Walil ilmi bidukhulihi salasu turuqin. Dan untuk mengetahui maksudnya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari 3 cara. Taib. Yang pertama apa? At-tariqatul ula. Cara yang pertama ru'yatu hilalihi. Ya. Dengan melihat hilalnya. Ketika kita lihat hilalnya sudah nampak, ya sudah kita tahu bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk. Ya, ini yang cara yang pertama. Qala Allah Ta'ala, faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan tersebut, artinya adalah melihat hilal Ramadan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihatnya. Kalau kalian telah melihat hilal Ramadan itu kelihat, ya sudah berpuasa. Itu artinya bulan Ramadan sudah
masuk. Faman ra'al hilala binafsihi wajaba alaihi shaum. Maka barang siapa yang telah melihat dengan mata kepalanya sendiri hilal Ramadan, maka sudah wajib atasnya, ya, wajib atasnya untuk berpuasa. Taib. At-tariqatu tsaniyah. Itu cara yang pertama, yaitu dengan ru'yah, dengan melihat hilalnya. Cara yang kedua, asy-syahadatu 'ala ru'yah, yaitu dengan persaksian orang yang telah melihat. Kalau kita tidak melihat nih, nggak melihat, kemudian datang orang, ya, dia bersaksi bahwasanya dia telah melihat apa? Hilal tersebut. Maka disitulah dimulai apa? Wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Awil ikhbari anha, atau dengan kabar bahwasanya hilal sudah masuk. Fayusamu bi ru'yati adlin mukallaf. Ya, dengan syarat orang yang bersaksi ini adalah orang yang mukallaf dan juga seorang yang adil. Artinya orang yang bisa dipercaya, ya, diketahui, ya, amanah dan agamanya, keadilannya, ya. Taib. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalika. Cukup dengan kabar satu orang saja. Ketika kita sudah tahu bagaimana amanahnya dia, bagaimana istiqomahnya dia dalam keseharian, sudah cukup, sudah. Ya. Taib. Liqauli Ibnu Umar, sebagaimana perkataan Ibnu Umar, beliau pernah mengatakan radhiyallahu taala anhuma, tara'an nasu al-hilala. Ya. Pada saat itu orang-orang pada melihat hilal. Karena pada saat itu sudah masuk tanggal berapa? 29 Sya'ban. Sehingga orang-orang pada keluar untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh. Kemudian saya kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya sudah melihatnya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa amaron nasa bisyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia, ya, para sahabat saat itu untuk berpuasa pada esok hari, ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa shahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Taib, itu cara yang kedua, yaitu apa? Persaksian seorang yang adil bahwasanya dia sudah melihatnya. At-tariqatu tsalitsah. Cara yang ketiga. Ikmalu iddati syahri Sya'bana 30 yauman. Ketika cara pertama tidak bisa, cara yang kedua pun juga tidak ada yang bersaksi, maka, ya, yaitu dengan menggenapkan, ya, bulan Sya'ban menjadi berapa? 30, menjadi 30. Ya, karena tidak ada yang melihat nih, ya sudah, kita genapkan saja. Ya, kita genapkan menjadi 30. Wa dzalika hinama la yural hilala lailata 30 min Sya'bana ma'a adami wujudi ma yamna'ur ru'yata min ghaimin aw qatrin aw ma'a wujudi syai'in min dzalik. Ya. Yang demikian itu ketika pada malam ke-30 bulan Sya'ban hilal tidak terlihat. Baik itu ada penyebab yang menghalangi atau tidak ada yang menghalangi. Meskipun di situ pada saat itu kabut lah katakanlah, atau hujan deras, asalkan tidak dilihat, ya sudah, berarti memang tidak terlihat. Maka pada saat itu kita genapkan bulan Sya'ban menjadi berapa? Menjadi 30. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itu sebagaimana disampaikan oleh Rasul, innama syahru tis'atun wa ishruna yauman. Sungguhnya bilangan bulan Hijriyah itu adalah 29 hari. Fala tasumu hatta tarawul hilal. Tarau al-hilal. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Wala tuftiru hatta tarauhu. Dan juga jangan kalian berbuka, artinya berhari raya, sampai kalian melihat hilal tersebut. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu. Kalau pada malam 30 kalian, ya, tertutup kabut misalnya, atau tertutup awan dan lain sebagainya, maka, ya, hitunglah bulan tersebut. Ya. Wa makna uqduru lahu ay atimmu syahra Sya'bana 30 yauman. Yaitu genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Lima sabata fi hadithi Abi Hurairah fa in humma alaikum fa'uddu 30. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
Rasulullah bersabda, apabila kalian tertutup oleh kabut, ya, pada saat itu, fa'uddu thalathin, maka hitunglah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Taib. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sholat Isya sudah masuk, insyaallah ya pelajaran ya, fikih pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.